Ku rebut harta yang menjadi milikku dan ku usir mantan suami dan istri barunya dari istana mewahku yang dulu mereka ambil. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Langit sore mulai meredup, menyisakan cahaya jingga yang membias di kaca jendela besar rumah megah yang berdiri di tengah kompleks perumahan elit. Di dalamnya, seorang wanita duduk di ruang tamu yang luas, memandangi cangkir teh yang sudah mulai mendingin di tangannya. Namaku Nadia. Aku lahir dari keluarga sederhana yang berjuang dari nol hingga akhirnya memiliki segalanya. Sejak kecil, aku sudah terbiasa melihat bagaimana kedua orang tuaku bekerja keras membangun bisnis. Mereka memulai dari toko kecil, lalu berkembang menjadi usaha properti yang kini memiliki banyak aset berharga. Aku tumbuh dengan pemahaman bahwa hidup tidak hanya tentang mengandalkan orang lain, tapi juga harus bisa berdiri sendiri. Ketika lulus kuliah, aku tidak serta-merta menikmati hasil kerja keras orang tuaku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses dengan usahaku sendiri. Dengan modal dari tabungan dan sedikit bantuan dari ayah, aku memulai bisnis fashion. Awalnya, hanya sebatas butik kecil yang menjual pakaian desain sendiri, tapi dengan tekad dan kerja keras, perlahan usahaku berkembang pesat. Kini, aku memiliki beberapa cabang butik mewah yang terkenal di kalangan sosialita. Hidupku hampir sempurna. Aku memiliki orang tua yang selalu mendukung, bisnis yang sukses, dan kehidupan yang nyaman. Namun, aku tetap merasa ada yang kurang, cinta dan keluarga kecilku sendiri. Saat itulah aku bertemu dengan Dava. Seorang pria tampan, berwibawa, dan berasal dari keluarga terpandang. Dia bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai manajer keuangan. Dava adalah pria yang awalnya tampak ideal. Dia perhatian, romantis, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa dihargai. Kami menikah setelah 2 tahun berpacaran. Setelah menikah, aku membawa Dava untuk tinggal di rumah mewah milikku. Aku tidak pernah mempermasalahkan soal harta, karena bagiku pernikahan bukan tentang siapa yang memiliki lebih banyak uang. Aku mencintai Dava dengan tulus, dan kupikir dia juga begitu. Namun, seiring waktu, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Dava mulai menunjukkan sikap yang berbeda setelah beberapa bulan pernikahan. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang kuanggap wajar. Dia sering pulang lebih larut, jarang menghabiskan waktu bersamaku, dan mulai mengontrol keuangan rumah tangga kami meskipun aku yang memiliki penghasilan lebih besar. Aku tidak ingin berpikir buruk, jadi aku tetap percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Dava bukan berasal dari keluarga yang biasa saja. Keluarganya terpandang, tetapi mereka tidak sekaya yang orang-orang bayangkan. Ayahnya seorang pensiunan pejabat, sementara ibunya, Bu Ratna, adalah wanita dengan gengsi yang tinggi. Sejak awal menikah denganku, aku sudah bisa merasakan bahwa Bu Ratna selalu merasa lebih tinggi dariku, meskipun dia tahu aku berasal dari keluarga yang lebih berada. Apa pekerjaan istrimu, Dava? Itu pertanyaan yang pertama kali dilontarkan Bu Ratna saat kami bertemu dalam acara keluarga. Aku tersenyum dan menjawab, "Saya punya bisnis butik, Bu. Ada beberapa cabang juga." Bu Ratna mengangguk kecil, lalu menatap suamiku, seolah menunggu penjelasan lebih lanjut darinya. Dava hanya tertawa kecil dan berkata, "Iya, Ma. Nadia ini memang suka bisnis. Tapi tetap saja, aku yang harus mengatur keuangan rumah tangga, kan?" Saat itu, aku tidak terlalu mempermasalahkan perkataannya. Aku pikir itu hanya candaan, tetapi seiring berjalannya waktu, aku mulai memahami maksudnya. Dava tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada bisnis yang aku jalani. Baginya, bekerja kantoran dengan jabatan yang bagus lebih bergengsi daripada memiliki usaha sendiri.
Dia sering meremehkan pekerjaanku secara halus, bahkan terkadang terang-terangan. "Kamu terlalu sibuk dengan butikmu," katanya suatu malam saat kami makan malam bersama. "Harusnya kamu lebih fokus pada rumah tangga." Aku mengerutkan kening. "Tapi aku juga bekerja keras untuk keluarga kita, Dava. Bukannya ini hal yang baik?" Dava meletakkan sendoknya dan menatapku. "Aku cuma bilang, jangan sampai kamu lebih sibuk daripada suamimu sendiri. Aku ini kepala keluarga." Aku menarik napas panjang. Aku ingin menjelaskan bahwa aku tidak pernah berniat untuk merendahkannya. Tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan bisnisku begitu saja. Lagi pula, rumah yang kami tinggali, mobil yang kami pakai, dan bahkan tabungan yang ada di rekening bersama sebagian besar berasal dari hasil jerih payahku. Namun, aku tidak ingin memicu pertengkaran, jadi aku memilih diam. Sejak saat itu, aku mulai merasakan adanya batas yang perlahan terbentuk di antara kami. Dava semakin jarang pulang tepat waktu. Alasannya selalu pekerjaan. Aku percaya padanya, meskipun terkadang ada rasa curiga yang mulai mengusik pikiranku. Hubunganku dengan keluarganya pun semakin terasa canggung. Setiap kali kami mengunjungi rumah Bu Ratna, aku selalu merasa seperti orang asing. Aku bisa merasakan pandangan penuh penilaian dari ibu mertuaku. Meskipun aku berusaha untuk berbuat baik, tetap saja ada jarak yang tidak bisa kuhilangkan. "Nadia, kamu ini istri. Jangan terlalu sibuk dengan urusan di luar," kata Bu Ratna suatu hari saat aku berkunjung. Perempuan itu tugasnya mengurus suami dan rumah. Aku tersenyum kecil, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dalam hati. "Saya tetap mengurus rumah, Bu. Saya juga memastikan Dava mendapatkan apa yang dia butuhkan. Tapi tetap saja, kamu jangan terlalu mendominasi," katanya lagi. "Laki-laki tidak suka merasa berada di bawah istrinya." Aku ingin membantah, tetapi aku hanya mengangguk dan memilih diam. Aku tidak ingin memperpanjang pembicaraan yang hanya akan membuatku semakin merasa tidak diterima. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang semakin terasa dingin. Aku mencoba bertahan, berpikir bahwa semua ini hanya fase yang akan berlalu. Namun, semakin aku bertahan, semakin aku merasa bahwa aku sedang berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Hari-hari yang kujalani bersama Dava semakin terasa hampa. Aku mulai menyadari bahwa pernikahan kami bukan lagi tentang kebersamaan, melainkan tentang siapa yang bisa lebih bertahan dalam ketidaknyamanan ini. Aku mencintai Dava, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan kami semakin renggang. Aku masih ingat bagaimana Dava dulu selalu penuh perhatian. Di tahun pertama pernikahan, dia sering pulang membawa bunga atau sekadar makanan kecil yang dia beli dalam perjalanan pulang. Namun, kini semua itu berubah. Dia hampir tidak pernah menanyakan kabarku, bahkan saat aku terlihat lelah karena urusan bisnis. Dava semakin sering pulang larut malam. Awalnya, aku mencoba memahami. Aku percaya bahwa pekerjaannya sebagai manajer keuangan memang menuntut banyak waktu. Tapi seiring waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang janggal. "Aku ada lembur lagi, Nadia," katanya suatu malam saat aku menunggunya di meja makan. "Kamu makan duluan aja." Aku menatap makanan yang masih utuh di meja. Aku sudah memasak makanan kesukaannya, berharap kami bisa makan malam bersama seperti dulu. Tapi lagi-lagi, dia menolaknya. "Lembur lagi?" tanyaku pelan, mencoba menahan rasa kecewa. "Akhir-akhir ini kamu sibuk sekali." Dava menghela napas, seolah tidak ingin membahasnya. "Iya, kerjaan makin banyak." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi aku tahu percuma. Akhirnya, aku hanya mengangguk dan membiarkannya pergi. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Dava semakin sering pulang larut,
Bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Ketika aku bertanya, dia selalu memberikan alasan yang sama, pekerjaan. Aku ingin percaya, tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Tak hanya itu, hubungan dengan keluarga Dava pun semakin memburuk. Aku merasa mereka tidak pernah benar-benar menerimaku sebagai bagian dari keluarga. Setiap kali aku berkunjung ke rumah mertuaku, selalu ada komentar yang menyudutkanku. "Kamu tidak hamil juga, Nadia?" tanya Bu Ratna suatu hari dengan nada yang terdengar tajam. Aku terdiam. Bukan karena aku tidak ingin memiliki anak, tapi karena aku tahu Dava belum siap. Kami sudah beberapa kali membahas soal ini, dan setiap kali aku mencoba mengajak Dava berdiskusi, dia selalu menghindar. "Aku dan Dava masih ingin menikmati waktu berdua dulu, Bu," jawabku dengan senyum yang kupaksakan. Bu Ratna hanya mendengus pelan. "Kalau terlalu sibuk dengan pekerjaan, kapan punya anaknya?" katanya sambil melirikku tajam. "Jangan-jangan Dava cari yang lain, loh?" Dadaku langsung terasa sesak mendengar ucapannya. Aku tahu mungkin itu hanya candaan, tetapi kata-katanya begitu menusuk. Sejak saat itu, kecurigaanku semakin besar. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik Dava. Aku tidak ingin berpikiran buruk, tetapi semua tanda-tanda mengarah pada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk memeriksa ponselnya saat dia tertidur. Tanganku bergetar saat membuka pesan-pesan yang masuk. Jantungku berdetak lebih cepat saat melihat satu nama yang tidak kukenal. "Dinda." Aku membuka percakapan mereka, dan seketika dadaku seperti diremas. "Aku kangen kamu, Mas. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Tangan dan tubuhku langsung lemas. Aku menatap layar ponsel itu dengan mata yang memanas. Dava bukan hanya sibuk dengan pekerjaannya. Dia sibuk dengan wanita lain. Aku menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Aku ingin marah, ingin membangunkannya dan menanyakan semuanya saat itu juga, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin membuat keputusan saat sedang emosi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Sejak kapan Dava berselingkuh? Kenapa dia tega melakukan ini kepadaku? Aku berpikir kembali tentang semua perlakuannya selama ini. Bagaimana dia selalu merasa lebih tinggi dariku. Bagaimana keluarganya selalu merendahkanku. Bagaimana dia semakin menjauh dariku. Semua tanda itu ada, tetapi aku terlalu buta untuk menyadarinya lebih awal. Keesokan paginya, aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku ingin melihat sejauh mana Dava akan terus berbohong kepadaku. Seiring waktu, aku semakin banyak menemukan bukti. Aku mulai mengecek rekening kami dan menemukan transaksi-transaksi mencurigakan. Dava sering mengirim uang dalam jumlah besar ke rekening yang tidak kukenal. Aku meminta bantuan seorang temanku yang bekerja di bank untuk menelusurinya, dan ternyata rekening itu milik wanita bernama Dinda. Hatiku semakin hancur. Bukan hanya dia berselingkuh, tetapi dia juga menggunakan uangku untuk membiayai wanita lain. Aku tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa sakit ini sendirian. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan lebih lama lagi. Pagi itu, aku duduk di ruang kerja dengan kepala penuh pikiran. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi semakin aku mengingat semua yang terjadi, semakin emosiku meledak-ledak. Aku sudah memberikan segalanya dalam pernikahan ini. Waktu, perhatian, bahkan hartaku, tetapi Dava malah mengkhianatiku. Sejak menemukan bukti perselingkuhannya, aku tidak lagi bisa melihatnya dengan cara yang sama. Setiap kali dia pulang dan berpura-pura lelah karena bekerja, aku ingin menertawakan kebohongannya. Setiap kali dia berbicara tentang betapa sibuknya dia di kantor,
Aku ingin melemparkan ponselnya dan menunjukkan pesan-pesan mesranya dengan wanita itu. Aku tidak langsung menghadapkan Dava dengan bukti-bukti yang kumiliki. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan bertahan dalam kebohongannya. Aku tetap bersikap seperti biasa, seolah tidak mengetahui apa-apa. Tetapi aku mulai membuat rencana. Aku mulai memantau setiap gerak-geriknya. Aku mencatat kapan dia pulang, kapan dia pergi, dan berapa banyak uang yang dikeluarkannya setiap minggu. Aku juga mulai menyelidiki lebih jauh tentang Dinda, wanita yang telah merebut perhatian suamiku. Dari informasi yang kudapat, Dinda adalah seorang perempuan muda yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan kecil. Wajahnya memang cantik, tetapi yang lebih menarik perhatianku adalah gaya hidupnya yang cukup mewah. Aku tahu dari mana uang itu berasal. Aku menghela napas panjang. Hatiku sakit, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Aku harus melakukan sesuatu. Sore itu, aku mendatangi rumah mertuaku seperti biasa. Meskipun hubungan kami tidak harmonis, aku masih berusaha menjaga hubungan ini agar tetap terlihat baik. Nadia, kamu sudah lama menikah sama Dava, kan? Tapi kenapa sampai sekarang gak ada tanda-tanda hamil? Pertanyaan Bu Ratna langsung menyambar begitu aku masuk ke rumahnya. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. Itu urusan saya dan Dava, Bu. Jawabku dengan senyum tipis. Bu Ratna mendengus. Jangan terlalu sibuk kerja. Perempuan itu tugasnya di rumah, ngurus suami. Kalau kamu nggak bisa kasih anak, Dava bisa cari yang lain, katanya dengan nada tajam. Aku ingin tertawa mendengar kata-katanya. Seolah dia tidak tahu bahwa putranya sudah benar-benar mencari yang lain di belakangku. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan Dava masuk. Aku menoleh dan melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu di sini, Nadia? Tanyanya. Suaranya terdengar sedikit panik. Aku mengangguk. Ya, aku datang menjenguk ibu, jawabku tenang. Dava terlihat sedikit gelisah, seolah tidak menyangka aku ada di rumah ini. Aku mengamati ekspresinya dengan seksama. Apakah dia takut aku tahu sesuatu? Aku memutuskan untuk bermain lebih jauh. Dava, kamu terlihat lelah. Sibuk sekali ya akhir-akhir ini? Tanyaku dengan nada lembut. Berpura-pura masih menjadi istri yang penuh perhatian. Dava tersenyum tipis. Iya, kerjaan banyak. Jawabnya cepat. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku ingin tahu apakah dia merasa bersalah sedikit saja. Tetapi dari caranya berbicara, dia tampak terlalu nyaman dalam kebohongannya. Setelah berbasa-basi sebentar, aku pamit pulang. Namun, sebelum aku keluar dari rumah, aku mendengar suara lirih dari ruang tengah. Nadia itu terlalu sibuk sama kerjaannya sendiri. Dava butuh istri yang bisa ngurus dia, bukan cuma nyari uang. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Aku berhenti di ambang pintu. Jadi begini cara mereka membicarakanku di belakangku? Aku menarik napas panjang dan menahan emosiku. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Malam itu, aku duduk di kamar dengan laptop terbuka di depanku. Aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan tinggal diam. Aku membuka akun rekening bank yang selama ini menjadi sumber uang bagi Dava. Aku yang memegang kendali keuangan keluarga. Tetapi selama ini aku membiarkannya memakai kartu tambahan untuk keperluan rumah tangga. Sekarang, aku tidak akan membiarkan itu lagi. Dengan beberapa klik, aku memblokir akses Dava ke rekening utama. Aku juga menarik sebagian besar uang yang ada di sana ke rekening pribadiku. Dava tidak akan bisa menggunakan uangku lagi untuk membiayai wanita lain. Setelah itu, aku mengecek kembali dokumen kepemilikan rumah ini. Rumah yang selama ini kami tinggali memang sepenuhnya atas namaku. Aku membelinya sebelum menikah, dengan uang hasil kerja kerasku sendiri.
Aku menutup laptop dengan puas. Ini baru awal dari rencana balas dendamku. Pagi berikutnya, aku duduk di meja makan sambil menikmati secangkir kopi saat Dava turun dari kamar. Dia terlihat buru-buru seperti biasa. "Nadia, aku butuh uang buat bayar beberapa tagihan bulan ini," katanya sambil membuka dompetnya. Aku menyesap kopiku perlahan, menikmati detik-detik sebelum aku menghancurkan dunianya. "Oh, bukannya kamu punya uang sendiri?" tanyaku dengan nada polos. Dava menghela napas. "Iya, tapi kartuku kayaknya ada masalah. Aku coba bayar sesuatu tadi pagi, tapi ditolak." Aku berpura-pura terkejut. "Oh, mungkin ada masalah dengan bank." Dava mengambil ponselnya dan mencoba melakukan transaksi lagi. Aku melihat ekspresinya berubah. "Aneh, kok nggak bisa ya?" gumamnya. Aku menahan senyum. "Oh, itu karena aku memblokir rekeningmu," kataku santai sambil mengaduk kopi. Dava menoleh padaku dengan mata membelalak. "Apa?" Aku menatapnya dengan ekspresi datar. "Aku memblokir aksesmu ke rekening. Jadi mulai sekarang, kamu nggak bisa pakai uangku lagi." Dava terdiam beberapa saat, seolah tidak bisa memproses apa yang baru saja kukatakan. Lalu, ekspresi wajahnya berubah menjadi marah. "Kamu serius, Nadia? Kenapa kamu melakukan ini?" Suaranya meninggi. Aku meletakkan cangkir kopi dengan tenang. "Kenapa? Kamu yang harusnya menjawab itu. Kenapa kamu mengkhianati aku? Kenapa kamu memakai uangku untuk membiayai perempuan lain?" Wajah Dava langsung pucat. Dia terlihat panik. "Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan," katanya tergagap. Aku mendekat, menatap matanya tanpa berkedip. "Jangan bohong, Dava. Aku sudah tahu semuanya." Dia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Aku berdiri dari kursi. "Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu seenaknya lagi. Kamu boleh pilih, keluar dari rumah ini sekarang, atau aku yang akan mengusirmu bersama istri keduamu." Dava terlihat terpukul. Dia mencoba berbicara, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku sudah terlalu lama membiarkan dia menginjak-injak harga diriku. Sekarang, giliranku yang berkuasa. Dava berdiri terpaku di tempatnya. Wajahnya masih menunjukkan keterkejutan yang belum sepenuhnya hilang. Aku bisa melihat bagaimana otaknya bekerja keras mencari alasan, mencari celah untuk membalikan keadaan seperti yang selalu dia lakukan. Tapi kali ini, aku tidak akan memberinya kesempatan. "Kamu nggak bisa begini, Nadia." Suaranya terdengar sedikit bergetar, entah karena marah atau takut. "Kita ini suami istri. Semua yang kita miliki harusnya dibagi berdua. Kamu nggak bisa tiba-tiba memblokir rekeningku begitu saja." Aku mendengus. "Semua yang aku miliki, maksudmu?" Aku menyilangkan tangan di dada. "Dava, dengarkan aku baik-baik. Uang itu hasil kerjaku. Rumah ini juga aku yang beli. Jadi jangan pernah berpikir kalau kamu punya hak atas semua ini." Dava melangkah maju, mencoba meraih tanganku, tetapi aku langsung menepisnya. "Aku suamimu, Nadia. Kamu nggak bisa memperlakukan aku seperti ini." Aku tertawa dingin. "Suami? Suami macam apa yang menjadikan istrinya sebagai mesin ATM sementara dia bersenang-senang dengan wanita lain?" Dia semakin panik. "Kamu salah paham. Aku nggak selingkuh. Siapa yang bilang sama kamu kalau aku ada perempuan lain? Itu cuma fitnah." Aku menggeleng sambil menatapnya dengan tajam. "Dava, tolonglah. Aku ini bukan orang bodoh. Aku punya bukti. Aku tahu tentang Dinda.
Aku tahu uangku selama ini kamu pakai untuk dia. Mau bohong apa lagi? Dava semakin gelisah. Matanya berlari ke kanan dan kiri seolah mencari jalan keluar. Aku bisa jelasin, Nadia. Aku dan Dinda itu. Cukup. Aku memotong ucapannya dengan suara tajam. Aku nggak butuh penjelasanmu. Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Tiba-tiba, pintu depan rumah terbuka, dan seseorang masuk tanpa permisi. Sosok yang selama ini hanya aku lihat lewat foto-foto di ponsel Dava kini berdiri di depan mataku. Dinda. Wanita itu tampak bingung saat melihat kami. Tapi yang membuatku ingin tertawa adalah ekspresi Dava yang langsung berubah drastis. Dia tampak lebih kaget melihat Dinda di sini daripada saat aku mengungkapkan perselingkuhannya. Dinda, ngapain kamu di sini? Dava bertanya dengan nada cemas. Dinda mengerutkan dahi. Aku datang karena kamu nggak bisa dihubungi. Dava, ATM kamu kenapa? Kok nggak bisa dipakai? Aku butuh uang. Kamu kan janji mau kasih buat bayar apartemenku. Aku tersenyum sinis. Jadi ini wanita yang selama ini kamu biayai dengan uangku. Aku menatap Dinda dari ujung kepala hingga kaki. Dia mengenakan gaun mahal dan membawa tas yang aku yakin aku yang membayarnya. Dinda menoleh padaku dengan tatapan menantang. Iya, terus kenapa? Memangnya kalau Dava pakai uangnya buat aku, kamu bisa apa? Aku tertawa kecil. Tapi ada api kemarahan dalam suaraku. Uang Dava? Kamu salah. Sayang, itu uangku. Dinda terlihat sedikit goyah. Apa maksudmu? Aku melipat tangan di dada, menikmati wajah panik mereka berdua. Rekening yang selama ini dipakai Dava, aku yang memegangnya. Kartu kredit yang dia pakai buat traktir kamu makan di restoran mewah? Atas namaku. Rumah yang dia tinggali sekarang, aku yang beli. Aku menatap Dinda penuh kemenangan. Jadi kalau kamu berharap bisa hidup nyaman dari uangnya Dava, kamu salah besar. Karena mulai hari ini, aku mencabut semuanya. Dinda tampak syok. Dia menoleh pada Dava. Kamu bohong. Dava, kamu bilang kamu punya banyak uang. Dava terlihat semakin putus asa. Dia mencoba menarik tangan Dinda. Sayang, aku bisa jelasin. Dinda langsung menepis tangannya dengan kasar. Jelasin apa? Jadi selama ini aku cuma dikasih uang dari istrimu. Aku pikir kamu kaya. Dava, ternyata kamu cuma numpang hidup dari istrimu sendiri. Aku tertawa puas. Sekarang kamu sadar, ya? Pria yang kamu rebut dari aku ini bukan siapa-siapa tanpa aku. Dinda menatap Dava dengan jijik. Aku nggak mau lagi sama kamu. Dasar laki-laki nggak berguna. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan berjalan cepat keluar rumah. Dava tampak semakin panik. Dinda, tunggu. Jangan pergi. Dia mengejarnya, tetapi Dinda sudah menghilang di luar pagar. Aku menghela napas, lalu menatap Dava yang kini berdiri dengan wajah hancur. Lihat, bahkan perempuan yang kamu pilih lebih dari aku pun gak mau sama kamu kalau kamu gak punya apa-apa. Dava menoleh padaku dengan mata merah. Kamu jahat, Nadia. Aku tertawa kecil. Jahat? Setelah semua yang kamu lakukan, setelah semua penghinaan, kebohongan, dan pengkhianatan yang aku terima. Dava mendekat, mencoba meraih tanganku lagi. Nadia, tolong, kita bisa bicara baik-baik. Aku masih mencintaimu. Aku mundur selangkah. Cinta. Aku menatapnya tajam. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan pernah mengkhianatiku. Dava terdiam. Dia tahu aku benar.
Aku menarik napas dalam. Dava, aku sudah cukup sabar. Aku sudah memberi kesempatan. Tapi kamu malah menyia-nyiakannya. Aku menunjuk pintu. Sekarang, keluar dari rumahku. Wajahnya semakin hancur. Nadia, tolong. Aku berjalan ke lemari, mengambil koper, lalu melemparkannya ke arahnya. Aku bilang, keluar. Dava masih berdiri di tempatnya, tampak tak percaya. Aku melangkah mendekat, menatapnya lurus. Dava, kamu tidak hanya mengkhianati aku sebagai istri, kamu juga mengkhianati orang yang selalu mempercayaimu. Aku mencintaimu dulu, tapi sekarang yang tersisa cuma rasa muak. Air mata mulai menggenang di mata Dava. Aku menyesal, Nadia. Aku menahan napas, menekan rasa sakit yang masih tersisa dalam hatiku. Lalu aku menggeleng pelan. Terlambat. Dava masih berdiri, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku berjalan ke arah pintu, membukanya lebar. Kamu punya waktu 5 menit untuk keluar dari rumah ini. Kalau tidak, aku akan menyuruh satpam menyeretmu keluar. Dava terdiam beberapa saat. Lalu, dengan langkah berat, dia mengambil koper itu dan berjalan keluar. Aku menutup pintu dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Aku menyandarkan tubuhku ke pintu, menarik napas panjang. Aku sudah kehilangan banyak hal karena pria itu. Tapi sekarang, aku mendapatkan kembali harga diriku. Aku menghembuskan napas panjang, membiarkan keheningan rumah ini menyelimuti tubuhku. Dava sudah pergi, meninggalkan sisa-sisa kehancuran yang dia buat. Tidak ada lagi suara langkah kakinya. Tidak ada lagi kebohongan dan pengkhianatannya yang mengotori hidupku. Tapi yang tersisa kini adalah kehampaan yang menusuk. Aku berjalan perlahan ke ruang tamu, duduk di sofa dengan mata yang masih menerawang. Hatiku terasa sesak, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku tidak menyangka pria yang pernah aku percayai sepenuhnya tega memperlakukanku seperti ini. 5 tahun menikah, tapi ternyata aku hanya dianggap sebagai mesin uang. Aku menatap langit-langit, mencoba menghapus kenangan yang tiba-tiba menyerbu pikiranku. Kenangan saat kami baru menikah, saat dia memelukku erat di malam pertama kami, berjanji akan selalu bersamaku. Kenangan saat dia mengelus kepalaku penuh kasih, meyakinkanku bahwa dia akan menjadi suami yang baik. Semua janji itu hancur, berubah menjadi kebohongan yang menjijikkan. Aku mengusap wajahku dengan frustasi. Tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Aku sudah mengambil keputusan, dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Aku melirik layarnya. Mama. Aku menghela napas sebelum mengangkatnya. Halo, Ma. Nadia, kamu baik-baik saja, nak? Suara mama terdengar cemas. Aku tersenyum kecil, meskipun tahu mama tidak bisa melihatnya. Aku baik, Ma. Kenapa? Kamu pikir mama nggak tahu apa yang terjadi? Kakakmu tadi menghubungi mama. Katanya dia dengar dari teman-temannya kalau kamu baru saja mengusir Dava dari rumah. Aku terdiam. Kakakku, Raka, memang selalu punya cara untuk tahu segalanya. Nadia, bener, kan? Suara mama semakin lembut, tapi ada nada khawatir di dalamnya. Aku menelan ludah, lalu mengangguk, meskipun tahu itu percuma. Iya, Ma, aku sudah mengusir Dava. Mama terdiam di seberang sana, sebelum akhirnya menghela napas. Kenapa, nak? Apa yang dia lakukan sampai kamu mengambil keputusan sejauh ini? Aku mengepalkan tanganku, mencoba menahan emosi yang kembali muncul. Dia selingkuh. Ma, selama ini dia pakai uangku buat perempuan lain.
Aku sudah memblokir rekeningnya, dan aku nggak mau lagi dia tinggal di rumah ini. Kudengar suara Mama menarik napas panjang. Astagfirullah. Ya Allah. Nadia, kenapa kamu nggak cerita dari awal? Karena aku malu. Ma. Suaraku bergetar tanpa bisa aku kendalikan. Aku malu karena aku sudah bertahan selama ini, berharap dia bisa berubah. Tapi ternyata aku cuma menipu diriku sendiri. Mama terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara penuh kelembutan. Nadia, kamu harus tahu satu hal. Bertahan dalam pernikahan itu bukan berarti membiarkan dirimu dihancurkan. Kalau laki-laki seperti Dava cuma membawa luka, nggak ada gunanya dipertahankan. Aku memejamkan mata, membiarkan kata-kata Mama mengalir ke dalam hatiku. Aku tahu, Ma, itu kenapa aku akhirnya mengambil keputusan ini. Mama menghela napas. Kalau begitu, Mama mendukungmu, Nak. Kalau kamu butuh sesuatu, atau butuh tempat untuk menenangkan diri, pulanglah. Mama selalu ada buat kamu. Seketika, air mataku menggenang. Makasih, Ma. Kami mengakhiri telepon dengan perasaan yang sedikit lebih lega. Aku tahu aku masih memiliki keluarga yang mendukungku, dan itu cukup untuk membuatku tetap berdiri tegak. Tapi aku juga tahu, ini belum selesai. Dava bukan tipe pria yang akan menerima kekalahannya begitu saja. Dia pasti akan berusaha kembali. Akan mencoba membujukku atau mungkin mencari cara lain untuk merebut kembali apa yang telah aku ambil darinya. Dan aku harus bersiap. Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh lagi. Aku harus lebih kuat, lebih tegas. Aku harus memastikan bahwa keputusan yang aku ambil ini tidak akan sia-sia. Aku bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar. Aku harus bersiap. Karena aku tahu badai yang lebih besar masih bisa datang kapan saja. Dan kali ini, aku tidak akan kalah. Malam semakin larut, tapi mataku tetap terbuka lebar. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar dengan dada yang penuh sesak. Keheningan ini begitu menyesakkan. Biasanya, Dava akan ada di sampingku. Walaupun selama ini aku hanya berpura-pura tidak tahu bahwa perhatiannya semakin berkurang. Kini tempat di sebelahku kosong. Dan bukan hanya tempatnya yang kosong, hatiku juga terasa hampa. Tapi bukan karena aku masih mencintainya. Bukan karena aku merindukannya. Aku hanya marah. Marah pada kebodohanku sendiri yang sudah bertahan selama ini. Ponselku kembali bergetar. Lagi, aku mengabaikannya, membiarkannya berdering sampai akhirnya berhenti sendiri. Tapi tak lama kemudian, pesan darinya masuk. Nadia, kamu ini kenapa? Kenapa kamu tegang lakuin ini ke aku? Aku ini suamimu. Nadia, kamu nggak bisa seenaknya blokir rekeningku dan ngusir aku dari rumah. Suamiku? Aku tertawa sinis. Di mana dia saat aku butuh seorang suami? Di mana dia saat aku menangis sendirian karena kelelahan bekerja? Sementara dia sibuk menikmati uangku bersama wanita lain? Pesan lain masuk lagi. Aku tahu aku salah. Tapi kita bisa bicara baik-baik. Jangan gegabah. Sayang. Sayang? Aku menggigit bibir. Menahan emosi yang hampir meledak. Kata-kata manisnya sekarang terasa menjijikan. Tiba-tiba, ponselku kembali bergetar. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Aku sudah bisa menebak siapa. Aku mengangkatnya tanpa berkata apa-apa. Heh, Nadia, kamu ini perempuan gak tahu diri. Ibu Dava. Aku mendengus pelan. Ada apa, Bu? Tanyaku dingin. Jangan pura-pura bego. Kamu pikir kamu siapa berani-beraninya ngusir anak saya dari rumah? Rumah itu kan milik Dava. Kamu jangan sok kaya. Nadia,
Kamu cuma perempuan yang beruntung bisa dinikahi anak saya. Aku mencengkeram ponsel erat-erat. Sok kaya? Beruntung bisa dinikahi Dava? Aku tertawa dingin. Maaf, Bu. Sepertinya ibu lupa satu hal. Rumah itu bukan milik Dava. Itu rumah saya. Atas nama saya. Saya yang beli. Dan saya yang berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di sana. Kurang ajar kamu, Nadia. Suara ibu Dava meninggi. Jadi kamu tega nyuruh anak saya keluar ke jalan? Dasar perempuan gak punya hati. Kamu lupa ya? Dava itu suamimu. Harusnya kamu nurut sama dia. Istri itu harus melayani suaminya. Bukan malah ngebuang dia kayak sampah. Darahku mendidih. Melayani suami? Bu, maaf. Saya nggak punya kewajiban untuk melayani laki-laki yang sudah mengkhianati saya. Dia bukan suami. Dia benalu. Dia hidup dari uang saya. Tapi malah saya yang diminta untuk tunduk? Jangan bercanda, Bu. Kamu ini perempuan nggak tahu diuntung, bentak ibu Dava. Kamu pikir bisa dapat suami lebih baik dari anak saya? Laki-laki mana yang mau sama kamu kalau tahu kamu istri yang gak tahu diri? Kamu pikir kamu hebat cuma karena punya uang? Dengar ya, Nadia. Harta itu gak akan ada gunanya kalau kamu sendirian sampai tua nanti. Aku menggertakkan gigi. Dengar baik-baik, Bu. Saya lebih baik sendirian daripada hidup dengan suami pecundang dan mertua yang tukang menghina. Dan kalau ibu pikir saya akan jatuh tanpa Dava, ibu salah besar. Justru sekarang, saya akan hidup lebih baik tanpa dia. Tanpa menunggu jawaban, aku menutup telepon. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang semakin membakar dadaku. Aku berdiri, berjalan ke lemari dan menarik laci dengan kasar. Aku mengeluarkan semua dokumen kepemilikan rumah, rekening, dan aset-aset lainnya. Aku harus memastikan semuanya aman, karena aku tahu, Dava dan keluarganya tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mencari cara untuk merebut apa yang bukan hak mereka. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku sudah cukup bersabar. Cukup terluka, cukup menjadi korban. Sekarang, aku yang akan mengendalikan segalanya. Aku akan memastikan mereka menyesal telah meremehkan aku. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi yang hampir dingin. Aku baru saja selesai menelepon pengacaraku, memastikan bahwa semua asetku benar-benar aman dari tangan Dava dan keluarganya. Semalaman aku tidak tidur. Bukan karena cemas atau takut, tapi karena pikiranku dipenuhi dengan satu hal. Bagaimana caranya aku memastikan bahwa Dava benar-benar tidak punya celah untuk kembali dalam hidupku. Sementara itu, pesan-pesan dari Dava terus berdatangan. Semakin lama semakin memelas. Seolah-olah dia benar-benar merasa kehilangan. Nadia, aku nggak ada tempat tinggal sekarang. Tolong, sayang. Jangan begini. Aku butuh waktu untuk memperbaiki semuanya. Aku salah. Aku tahu. Tapi tolong kasih aku kesempatan. Aku janji aku bakal berubah. Aku akan jadi suami yang lebih baik. Aku tersenyum sinis. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sadar setelah aku menutup akses rekeningnya? Kenapa baru mengemis ketika aku mengusirnya dari rumah? Kalau aku tidak bertindak, apakah dia masih akan terus hidup enak di atas penderitaanku? Aku tahu jawabannya. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Aku berjalan ke pintu dengan tenang. Sudah bisa menebak siapa yang datang. Begitu aku membukanya, wajah Dava yang kusut langsung terlihat di depan mataku. Dia masih mengenakan kemeja yang sama seperti kemarin. Rambutnya berantakan, dan wajahnya tampak lelah. Nadia. Suaranya bergetar. Aku menyilangkan tangan di dada. Apalagi? Tanyaku dingin.
Dava menatapku dengan mata memohon. Aku nggak punya tempat tinggal. Nadia, kamu tahu itu. Tolong jangan begini. Aku menghela napas. Masalahmu, bukan masalahku. Nadia, aku suamimu. Aku tertawa kecil. Suami? Sejak kapan kamu benar-benar jadi suami buatku? Dava? Sejak kapan kamu bertanggung jawab sebagai kepala keluarga? Aku menatapnya tajam. Aku yang cari uang. Aku yang kerja keras. Aku yang ngurus rumah ini. Dan sekarang, kamu mau pakai status suami untuk menekan aku. Dava menelan ludah. Aku tahu aku salah. Tapi kamu tega. Tega. Aku melangkah mendekatinya. Tega itu ketika kamu mengkhianati aku. Tega itu ketika kamu membiarkan perempuan lain masuk dalam hidupmu sementara aku banting tulang untuk keluarga kita. Jadi sekarang, jangan pernah tanya apa aku tega atau tidak. Dava terdiam, tidak bisa membalas. Aku bersedekap. Sekarang pergi. Nadia, tolong. Aku melirik ke belakangnya. Dan saat itulah aku melihat seorang perempuan berdiri tak jauh dari sana. Sinta, perempuan yang selama ini dia selingkuhi. Mataku menyipit. Kamu bawa perempuan ini ke rumahku? Dava menoleh ke belakang, seolah baru sadar Sinta masih berdiri di sana. Aku cuma... Aku tersenyum sinis. Kamu benar-benar tidak punya malu, ya? Aku melipat tangan. Kemarin kamu berselingkuh dengannya di belakangku. Sekarang kamu berharap aku akan menampung kalian berdua? Atau jangan-jangan kamu pikir aku ini perempuan bodoh yang masih bisa kamu manfaatkan? Wajah Dava semakin memucat. Sinta yang sejak tadi diam akhirnya melangkah maju. Mbak Nadia, kita bisa bicara baik-baik, kan? Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Bicara baik-baik. Aku menyeringai. Seharusnya kamu bilang itu saat pertama kali kamu tidur dengan suamiku. Sinta menghela napas, lalu menatap Dava. Aku bilang juga apa? Dah? Aku udah bilang jangan cari Nadia lagi. Kita bisa cari tempat lain. Aku tertawa kecil. Oh, jadi kamu sebenarnya sudah tahu kalau dia nggak punya apa-apa tanpa aku. Wajah Sinta memerah. Aku bukan orang yang matre, Mbak. Aku mencintai Dava, bukan hartanya. Bagus. Aku tersenyum sinis. Kalau begitu, silakan buktikan. Sekarang, pergilah dari rumah ini. Buktikan bahwa kamu benar-benar bisa hidup dengan Dava tanpa uangku. Sinta menggigit bibirnya, sementara Dava semakin cemas. Nadia, aku mohon. Aku melangkah ke dalam rumah dan menarik pintu dengan keras. Bra, aku mengunci pintu. Aku tidak peduli lagi pada suara Dava yang masih memanggil namaku di luar. Tidak peduli pada tangisan atau permohonannya. Aku sudah selesai dengan Dava. Tidak akan ada lagi belas kasihan. Tidak akan ada lagi air mata untuk pria yang sudah menghancurkan hidupku. Aku berjalan kembali ke ruang tamu dan meneguk sisa kopi yang sudah dingin. Hari ini, aku benar-benar merasakan kebebasan untuk pertama kalinya. Malam itu, aku duduk di ruang kerja sambil memeriksa laporan keuangan perusahaan. Sesekali aku melirik layar ponselku yang masih terus bergetar. Nomor Dava dan Sinta bergantian meneleponku. Tak satu pun panggilan itu aku jawab. Aku tersenyum sinis. Mereka pasti panik. Aku sengaja tidak hanya memblokir akses rekening Dava, tapi juga memutus semua fasilitas yang pernah dia nikmati dariku. Kartu kreditnya sudah diblokir. Mobil yang selama ini dia gunakan aku tarik kembali. Bahkan apartemen kecil yang dulu kuberikan untuknya kini sudah diambil alih oleh pengacaraku. Dia tidak punya apa-apa lagi. Aku tahu Dava bukan tipe pria yang bisa bertahan dalam keterpurukan.
Dia terbiasa hidup enak, bergantung pada kemewahan yang aku berikan. Dan sekarang, aku ingin melihat sejauh mana dia bisa bertahan tanpa itu semua. Tak lama, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Nadia, tolong angkat teleponku. Aku butuh bicara." Aku mendecak pelan. Sudah kuduga, dia akan menggunakan nomor baru untuk menghubungiku. Tapi aku tidak akan terjebak dalam permainan ini lagi. Aku meletakkan ponselku dan kembali fokus pada pekerjaanku. Namun, belum sampai 5 menit, bel rumahku kembali berbunyi. Aku mengerutkan kening. Siapa lagi? Aku berjalan menuju pintu dengan perasaan tidak enak. Begitu aku membukanya, wajah Dava yang lusuh langsung menyambutku. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri seorang wanita paruh-baya yang sudah sangat kukenal, Ibu Dava. Aku menghela napas panjang. "Nadia." Suara Ibu Dava terdengar lembut, tapi penuh kepalsuan. "Kita bisa bicara sebentar?" Aku melirik Dava yang berdiri dengan wajah penuh harap. Jadi sekarang dia membawa ibunya? Apa dia pikir aku akan luluh begitu saja? "Apalagi yang kalian mau?" tanyaku dingin. Ibu Dava tersenyum kecil. "Nadia, kamu tahu sendiri bagaimana keadaan Dava sekarang. Kamu tega membiarkan suamimu hidup di jalanan." Aku tertawa sinis. Ibu benar-benar tidak tahu malu, ya? Aku menatapnya tajam. Waktu anak ibu berselingkuh, ibu diam saja. Waktu dia menghabiskan uangku, ibu juga tidak pernah menegur. Sekarang setelah dia jatuh, ibu baru ingat kalau dia punya istri. "Nadia, bagaimanapun juga kamu masih istrinya," ujar Ibu Dava dengan nada memaksa. Tidak lama lagi, aku menyahut tegas. "Aku sudah mengurus perceraian. Jadi tolong, berhenti mengemis di depanku." Wajah Ibu Dava memerah. "Kamu benar-benar perempuan tak tahu balas budi." Aku mendengus. "Balas budi? Bu, dengarkan baik-baik. Aku yang bekerja, aku yang membiayai rumah ini, aku yang menanggung semua kebutuhan Dava selama bertahun-tahun. Kalau ada yang berhutang budi, itu Dava, bukan aku." Dava menghela napas panjang. "Nadia, aku cuma butuh waktu untuk memperbaiki semuanya. Aku janji aku akan berubah. Aku akan." "Tidak ada lagi kesempatan," potongku. "Sudah cukup aku membuang waktu untukmu." Ibu Dava melipat tangan di dada. "Kamu ini perempuan keras kepala. Makanya tidak heran kalau suamimu selingkuh. Perempuan seperti kamu memang tidak tahu cara menghormati suami." Aku mengernyit. "Jadi menurut ibu, kalau suami berselingkuh, itu salah istri? Begitu?" "Ya, seorang istri harus bisa melayani suaminya dengan baik. Kalau sampai suami mencari perempuan lain, berarti ada yang salah dengan dirimu." Aku tertawa dingin. "Terima kasih, Bu. Sekarang aku tahu dari mana Dava belajar menjadi laki-laki tak tahu diri." "Nadia." Suara Ibu Dava meninggi. Aku menatapnya tanpa takut. Kalau ibu pikir aku akan menyesal dan mengambil Dava kembali, ibu salah besar. Aku tidak akan pernah mau lagi jadi sapi perah keluarga kalian. Ibu Dava mendengus. "Kamu pikir kamu bisa hidup bahagia setelah mencampakkan anakku?" Aku menyeringai. "Oh, aku tidak hanya akan bahagia. Aku akan memastikan Dava melihat sendiri bagaimana hidupku jauh lebih baik tanpanya." Dava menatapku dengan mata penuh kepedihan. "Jadi ini akhirnya, Nadia?" Aku mengangguk. "Ya, ini akhirnya. Dan percayalah, aku tidak menyesal sedikit pun."
Ibu Dava merengut. Kamu akan menyesal, Nadia. Ingat kata-kataku. Aku hanya tersenyum sinis sebelum menutup pintu di depan wajah mereka. Malam itu, aku tidak lagi merasa sedih. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah rasa puas. Karena akhirnya, aku bisa benar-benar terbebas dari mereka. Aku kembali ke ruang tengah dan duduk di sofa dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar tenang. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Ponselku kembali bergetar. Aku meliriknya. Nomor tak dikenal lagi. Aku mengabaikannya. Tapi telepon itu terus berdering. Aku menghela napas panjang. Lalu akhirnya mengangkatnya. Apa? Tanyaku tajam. Tak ada suara selama beberapa detik. Lalu terdengar helaan napas seseorang dari seberang sana. Nadia, tolong. Suara itu lirih. Aku terdiam. Itu suara Dava. Apa lagi yang kamu mau? Tanyaku dingin. Aku nggak punya tempat lagi. Aku nggak punya uang. Nggak punya rumah. Aku bahkan nggak tahu harus kemana. Aku terkekeh sinis. Kamu pikir aku peduli? Nadia, aku mohon. Setidaknya izinkan aku kembali ke rumah. Aku tertawa kecil. Kamu masih berani menyebut rumah itu milikmu? Nadia, aku sadar aku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku menggeleng pelan, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Kamu tidak menyesal karena telah menghancurkan aku, Dava. Kamu hanya menyesal karena kehilangan semua kenyamanan yang pernah aku berikan. Dava terdiam. Aku mendengar suara lain dari belakangnya. Suara Sinta. Mas, tanya dong, uang kita gimana? Kita harus tinggal di mana sekarang? Aku tersenyum mengejek. Oh, jadi sekarang selingkuhanmu sudah mulai menuntut, ya? Dava menarik napas. Aku nggak tahu harus bagaimana. Semua rekeningku diblokir. Mobil sudah ditarik. Aku bahkan nggak bisa menghubungi siapapun untuk minta bantuan. Aku mendengus. Lalu, kamu berharap aku kasihan dan membantumu? Nadia, tolong. Aku janji aku akan berubah. Aku akan menebus semua kesalahanku. Aku hanya butuh waktu. Aku menggigit bibir, mencoba menahan amarah yang mulai membakar dadaku. Dava, suaraku pelan, tapi tajam. Dengar baik-baik. Aku bukan lagi istrimu. Aku bukan lagi perempuan bodoh yang akan menampungmu setiap kali kamu dalam masalah. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup berkorban. Dan sekarang, aku sudah cukup puas melihatmu hancur seperti ini. Nadia. Suaranya nyaris seperti bisikan. Aku menutup telepon tanpa ragu. Aku tidak peduli lagi. Aku melempar ponsel ke meja dan menyandarkan tubuhku di sofa. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari kebodohan. Bebas dari ketakutan. Bebas dari beban perasaan yang selama ini menghancurkanku. Namun, aku tahu, ini belum selesai. Dava bukan tipe pria yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan dia lakukan selanjutnya. Malam itu, aku duduk di balkon lantai 2 rumahku, menyesap teh hangat sambil menatap pemandangan kota yang mulai diselimuti kegelapan. Angin malam berhembus lembut, seakan membawa kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suara gaduh dari luar rumah membuat dahiku berkerut. Aku menoleh ke arah gerbang dan melihat seseorang berdiri di sana, berusaha menekan bel berkali-kali. Dari siluetnya, aku langsung tahu siapa itu. Aku mendecak pelan. Sudah kuduga dia tidak akan menyerah semudah itu.
Aku mengabaikannya, tapi suara bel semakin nyaring. Beberapa kali dia juga memukul pagar dengan keras, seolah ingin menarik perhatianku. Aku menekan tombol intercom di dinding. Pergi dari sini, Dava. Aku tidak mau melihatmu. Nadia, tolong. Aku hanya ingin bicara, teriaknya dari luar. Bicaralah pada tembok. Aku tidak tertarik mendengarmu, jawabku dingin. Jangan seperti ini, Nadia. Aku butuh bantuanmu. Aku tertawa sinis. Lucu sekali. Saat aku membutuhkanmu dulu, kamu malah sibuk dengan selingkuhanmu. Sekarang, setelah kamu kehilangan segalanya, baru kamu datang padaku. Nadia, tolong. Setidaknya izinkan aku masuk sebentar. Aku diam sejenak, lalu berkata dengan nada mengejek. Rumah ini hanya untuk orang yang setia, bukan untuk pengkhianat dan wanita murahan seperti Sinta. Dava menggeram. Nadia, aku mohon. Aku menatapnya dari atas balkon. Wajahnya lusuh, bajunya kusut, dan matanya merah. Tak ada lagi sosok pria angkuh yang dulu berdiri dengan penuh kebanggaan di sampingku. Sekarang dia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Pergi sebelum aku panggil satpam, seruku. Dava semakin putus asa. Nadia, aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Aku butuh kamu. Aku menggeleng. Kamu butuh aku atau butuh hartaku? Dia terdiam. Aku menyeringai. Aku tidak akan tertipu lagi. Aku sudah selesai denganmu, Dava. Aku mengambil ponsel dan menghubungi keamanan kompleks. Pak, ada orang tak diundang yang mengganggu di depan rumah saya. Tolong suruh dia pergi. Dava tampak terkejut saat beberapa satpam datang menghampirinya. Pak, silakan pergi sebelum kami mengambil tindakan tegas, kata salah satu satpam. Enggak, aku suaminya. Aku punya hak. Dava berteriak frustasi. Aku turun ke halaman depan dan menatapnya tajam dari balik pagar. Kamu bukan siapa-siapa bagiku lagi. Dan hak? Jangan bercanda, Dava. Hakmu sudah hangus sejak kamu memilih wanita lain. Dava mengatupkan rahangnya, mencoba menahan amarahnya. Nadia, jangan begini. Aku butuh tempat tinggal. Aku tidak punya uang. Semua hartaku diblokir. Itu masalahmu, bukan masalahku, kataku santai. Nadia. Aku melambaikan tangan ke arah satpam. Silakan usir dia dari sini. Dua orang satpam langsung menarik Dava menjauh dari gerbang rumahku. Dia berontak, tapi tenaganya tak cukup kuat. Aku menatapnya tanpa ekspresi saat dia berteriak memanggil namaku. Aku tidak akan tertipu lagi oleh air mata buayanya. Aku menutup gerbang dengan keras, lalu berjalan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh ke belakang. Dava sudah bukan bagian dari hidupku lagi. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Pria seperti Dava tidak akan menyerah semudah itu. Malam itu berlalu dengan cepat. Setelah mengusir Dava dari rumahku, aku mencoba untuk tidur, tapi pikiranku terus melayang. Aku bukan memikirkan Dava karena masih ada rasa sayang. Tidak, aku sudah benar-benar muak dengannya. Aku hanya merasa ada sesuatu yang mengganjal. Dava bukan tipe orang yang menerima kekalahan begitu saja. Aku tahu, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan benar saja, kekhawatiranku terbukti keesokan harinya. Saat aku sedang menikmati sarapan di ruang makan, ponselku berdering. Aku mengernyit saat melihat nomor tak dikenal. Awalnya, aku ingin mengabaikannya, tapi entah kenapa, ada dorongan dalam hatiku untuk mengangkat telepon itu. Halo? Nadia, ini aku. Suara serak itu membuatku memutar bola mata. Apalagi,
Dava, bukannya aku sudah bilang untuk tidak menghubungiku lagi? Nadia, aku mohon. Aku benar-benar terpuruk sekarang. Aku dan Sinta terpaksa tidur di mobil semalaman karena tidak ada tempat tinggal. Aku bahkan tidak punya uang untuk makan. Aku menghela napas panjang. Kamu pikir aku peduli? Nadia, tolong. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang. Aku tertawa kecil. Lucu ya? Dulu kamu yang memohon-mohon agar aku pergi dari hidupmu. Sekarang malah kamu yang mengemis padaku. Nadia, aku mohon. Aku menghela napas pelan, lalu menjawab dengan suara dingin. Kamu harus belajar menerima akibat dari perbuatanmu sendiri, Dava. Apa yang kamu alami sekarang adalah balasan dari semua penghinaan yang pernah aku terima darimu dan keluargamu. Jadi, silakan cari bantuan ke tempat lain. Jangan ganggu aku lagi. Aku langsung menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Namun, tak lama setelah itu, ponselku kembali berdering. Aku melirik layar, nomor yang sama. Aku mendengus, lalu mematikan ponselku. Aku tidak punya waktu untuk menghadapi drama Dava lagi. 2 hari berlalu dengan tenang. Aku sibuk dengan pekerjaanku, mengurus bisnis, dan menjalani hidupku tanpa beban. Aku bahkan mulai menikmati kebebasan ini. Tak ada lagi suami yang mengatur hidupku. Tak ada lagi mertua yang selalu merendahkanku. Namun, kedamaian itu kembali terusik saat aku menerima telepon dari asistennya di kantor lama. Nona Nadia, saya minta maaf mengganggu Anda. Tapi ada yang harus Anda tahu. Ada apa? Tanyaku, sedikit bingung. Tuan Dava datang ke kantor pagi ini. Dia mengamuk, berteriak-teriak di lobi, dan mengatakan bahwa dia harus kembali bekerja di perusahaan Anda. Aku terdiam sesaat. Dia bahkan mencoba masuk ke ruangan direksi, memaksa ingin bertemu dengan Anda, tapi kami sudah mengamankannya. Aku menghela napas panjang. Dia bilang apa saja. Asisten keamanan mengatakan bahwa dia mengaku masih suami Anda dan merasa berhak mendapatkan posisinya kembali. Aku tertawa sinis. Jadi dia masih berani mengaku sebagai suamiku? Ya, dan dia juga membawa serta istrinya yang kedua. Aku mengepalkan tangan. Sinta juga ikut. Benar, Nona Nadia. Mereka berdua datang bersama, dan wanita itu bahkan mengancam akan membongkar rahasia pribadi Anda jika Tuan Dava tidak mendapatkan pekerjaannya kembali. Aku terkekeh dingin. Mereka pikir mereka bisa mengancamku. Kami sudah mengusir mereka, tapi mereka bersikeras akan kembali lagi. Aku tersenyum tipis. Baik. Kalau mereka ingin bermain, aku akan meladeninya. Aku menutup telepon, lalu segera mengambil tas dan kunci mobil. Aku melangkah keluar dengan hati yang penuh dengan api kemarahan. Jika Dava dan Sinta berpikir mereka bisa mempermainkanku lagi, mereka salah besar. Aku akan menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya Nadia yang sekarang. Aku tiba di kantor dengan langkah tegap dan penuh keyakinan. Begitu aku memasuki lobi, semua mata langsung tertuju padaku. Karyawan-karyawan yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka menatapku dengan penuh hormat. Mereka tahu siapa aku, pemilik utama dari perusahaan ini. Namun, tatapan mereka bukan satu-satunya yang menarik perhatianku. Di sudut ruangan, duduklah Dava dan Sinta. Dava terlihat lusuh, wajahnya penuh dengan kelelahan. Rambutnya acak-acakan seperti seseorang yang tidak tidur selama berhari-hari. Sementara itu, Sinta duduk di sampingnya dengan ekspresi penuh kesombongan, meskipun pakaian yang dikenakannya sudah tidak semewah dulu. Begitu mereka melihatku, Sinta langsung berdiri dan menghampiriku. "Kamu akhirnya datang juga, Nadia.
Katanya dengan suara tajam. Aku menatapnya dengan dingin. Aku tidak punya waktu untuk meladeni orang-orang tak berarti seperti kalian. Apa yang kalian inginkan? Dava berdiri dan berjalan mendekat. Nadia, aku tahu aku telah berbuat salah padamu. Aku menyesal. Sungguh. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku butuh pekerjaan itu kembali. Aku menyilangkan tangan di depan dada. Lucu sekali. Dulu kamu begitu sombong, meninggalkanku demi wanita ini. Sekarang, setelah semua kesombonganmu runtuh, kamu malah ingin kembali bekerja di perusahaanku. Sinta mendengus. Jangan bertindak seolah kamu itu wanita sempurna. Nadia, kamu hanya beruntung bisa mendapatkan semua ini. Aku tersenyum sinis. Beruntung? Kamu pikir aku mendapatkan semua ini dengan keberuntungan? Aku bekerja keras untuk membangun bisnis ini, sementara kalian sibuk mengkhianatiku. Sinta melipat tangan dan mendekat. Aku tahu semua rahasiamu. Nadia, kalau kamu tidak mengembalikan pekerjaan Dava, aku akan membongkar semuanya ke publik. Aku tertawa dingin. Rahasiaku? Seperti apa? Jangan pura-pura bodoh, serunya. Aku tahu betul kalau kamu mendapatkan modal awal bisnismu dari mantan rekan bisnis yang dulu nyaris bangkrut. Kamu memanfaatkan kelemahan mereka untuk kepentinganmu sendiri. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Dan itu salah? Aku berbisnis. Sinta, semua yang aku lakukan sah secara hukum. Berbeda dengan kalian yang menumpang hidup pada orang lain dan berharap belas kasihan. Dava menarik lengan Sinta, mencoba menenangkannya. Sudahlah, Sinta, jangan memperkeruh keadaan. Tapi Sinta tidak mau diam. Jadi kamu benar-benar tidak akan memberikan pekerjaan itu kembali, Nadia? Aku tersenyum sinis. Tidak hanya aku tidak akan memberikannya kembali, tapi aku juga akan memastikan bahwa Dava tidak akan mendapatkan pekerjaan dimanapun di kota ini. Dava menegang. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan ponsel dan mengetik beberapa pesan singkat. Sebagai pemilik salah satu jaringan bisnis terbesar di kota ini, aku punya pengaruh yang cukup luas. Aku baru saja mengirimkan peringatan kepada semua perusahaan besar bahwa jika ada yang berani mempekerjakanmu, maka mereka akan berurusan denganku. Dava tampak pucat. Kamu tidak akan melakukan itu, Nadia. Aku tersenyum puas. Tunggu saja dan lihat sendiri. Sinta melotot padaku. Kamu benar-benar wanita kejam. Aku mendekatkan wajahku ke arahnya. Tidak sekejam wanita yang merusak rumah tangga orang lain. Sinta terdiam. Rahangnya mengeras menahan amarah. Aku berbalik dan memberi isyarat kepada satpam. Keluarkan mereka dari gedung ini. Pastikan mereka tidak bisa masuk lagi. Kapanpun juga. Satpam segera bergerak, mencengkeram lengan Dava dan Sinta, lalu menyeret mereka keluar. Dava masih mencoba memberontak. Nadia, tolong. Aku benar-benar butuh pekerjaan. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Kamu sudah membuat pilihanmu, Dava. Sekarang, hadapi akibatnya. Mereka akhirnya diusir dari gedung, dan aku bisa melihat dari jendela betapa putus asanya Dava dan Sinta berdiri di luar tanpa tujuan. Tapi ini belum selesai. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk mereka. Jika mereka pikir ini adalah akhir dari balas dendamku, mereka salah besar. Setelah memastikan Dava dan Sinta terusir dari perusahaanku, aku duduk di kursi direktur dengan penuh kemenangan. Namun, bagiku ini belum cukup. Aku ingin mereka benar-benar merasakan kehancuran, merasakan bagaimana rasanya diinjak setelah mereka menghancurkan hidupku dulu. Aku mengambil ponsel dan menghubungi sekretarisku. Livia,
Aku ingin semua akses keuangan Dava benar-benar diblokir. Rekening, kartu kredit, apapun yang masih terhubung dengan namaku, segera hentikan semuanya. Baik, Bu Nadia. Saya akan mengurusnya sekarang juga, jawab Livia cepat. Aku tersenyum puas. Dava mungkin berpikir dia masih bisa bertahan dengan sedikit uang yang tersisa, tapi dia lupa kalau hampir semua rekeningnya terhubung denganku. Rumah yang dulu dia banggakan, itu atas namaku. Mobil yang sering dia gunakan untuk pamer, aku yang membelinya. Aku akan memastikan dia merasakan jatuh ke titik paling rendah. Tak lama kemudian, ponselku berbunyi. Aku mengangkatnya dengan tenang. Bu Nadia, semua rekening Dava sudah berhasil diblokir. Dia tidak bisa mengakses uangnya lagi, kata Livia. Bagus. Pastikan juga semua akses lainnya ikut ditutup. Tidak ada kartu kredit. Tidak ada akses ke rekening tabungan manapun, ujarku. Baik, Bu, sahutnya. Aku meletakkan ponselku di meja, lalu menatap keluar jendela. Aku membayangkan bagaimana reaksi Dava saat mencoba menarik uangnya dan menemukan semuanya telah menghilang. Dan seolah semesta mendukung keinginanku, tak lama kemudian ponselku kembali berdering. Kali ini, nama yang muncul di layar adalah Dava. Aku menekan tombol jawab dengan santai. Nadia, apa yang kamu lakukan? Suara Dava terdengar panik. Aku tersenyum kecil. Maksudmu apa? Rekeningku. Aku tidak bisa menarik uangku. Aku tidak bisa melakukan transaksi apapun. Suaranya mulai meninggi. Oh, itu. Ujarku dengan nada datar. Aku hanya memastikan kamu benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Sama seperti yang dulu kamu lakukan padaku. Nadia, ini keterlaluan. Aku masih butuh uang untuk hidup. Aku tertawa kecil. Oh, sekarang kamu ingat bagaimana rasanya tidak punya uang? Lucu sekali. Dulu kamu menikmati hidup dari hartaku, membelikan barang-barang mewah untuk selingkuhanmu, dan sekarang, kamu mengemis padaku. Dava terdiam di ujung sana. Aku melanjutkan. Dava, aku tidak akan memberi 1 rupiah pun padamu. Kamu pikir aku akan membiarkanmu bersenang-senang dengan wanita lain menggunakan uangku? Oh tidak, sayang. Mulai sekarang, kamu bisa merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa dukungan siapapun. Nadia, tolonglah. Aku benar-benar butuh uang. Sinta juga butuh uang untuk biaya hidup kami. Suaranya mulai melemah. Aku mendengus sinis. Oh, jadi kamu masih bersama Sinta? Hebat. Aku pikir setelah kamu diusir dari perusahaan dan kehilangan segalanya, dia akan meninggalkanmu. Dava menghela napas. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku menyandarkan punggungku ke kursi. Dava, kamu sendiri yang memilih jalan ini. Sekarang, tanggung akibatnya. Aku tidak akan membantu, aku tidak akan peduli, dan aku tidak akan memaafkan. Lalu, tanpa menunggu jawaban darinya, aku menekan tombol merah dan memutus panggilan. Aku bisa membayangkan wajah Dava yang penuh kepanikan dan ketakutan. Dan itu baru permulaan. Aku berencana membuatnya benar-benar kehilangan segalanya. Tak lama, ponselku kembali berbunyi. Kali ini, nomor yang muncul bukan Dava, melainkan nomor tak dikenal. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya, tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Halo? Sapaku dingin. Sejenak, tak ada suara di seberang sana, hanya napas seseorang yang terdengar ragu. Lalu, suara seorang wanita akhirnya terdengar, dan aku langsung tahu siapa pemilik suara itu. Nadia, ini aku, Sinta. Aku menahan tawa. Luar biasa.
Wanita perusak rumah tanggaku kini menghubungiku. Entah dia punya keberanian atau hanya sedang putus asa. Ada apa? Tanyaku dengan nada malas. Aku ingin bicara denganmu. Tolong, jangan tutup telepon ini dulu. Suaranya terdengar memohon. Aku menyilangkan kaki dan menyandarkan punggung ke kursi. Kau ingin bicara apa? Jangan bilang kau mau memohon belas kasihan. Sinta terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Nadia, aku tahu aku sudah salah. Aku tahu aku merebut Dava darimu. Aku mengakuinya. Aku tidak akan membela diri. Tapi, tolong, jangan hukum kami seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tertawa kecil. Tak bisa menahan diri. Jadi sekarang kau datang padaku? Setelah semua yang kau lakukan? Kau pikir aku akan iba? Sinta menghela napas. Aku sudah tidak punya uang. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Aku bahkan harus menggadaikan perhiasanku hanya untuk makan hari ini. Aku mengangkat alis, menatap langit-langit sambil berpikir. Luar biasa, hanya dalam waktu singkat, kehidupan Dava dan Sinta sudah begitu menyedihkan. Aku tersenyum sinis. Dan aku harus peduli. Nadia, tolong, aku sedang hamil. Suara Sinta bergetar. Aku terdiam sesaat. Hamil? Jadi wanita ini mengandung anak Dava? Aku tak tahu harus merasa kasihan atau semakin muak. Aku menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada tenang. Sinta, dulu aku pernah memohon kepada Tuhan agar suamiku kembali padaku. Aku menangis berhari-hari, tersiksa dengan pengkhianatan kalian. Tapi kau malah tertawa di belakangku, hidup bahagia dengan uang yang seharusnya untuk rumah tanggaku. Sekarang, kau menangis di hadapanku. Sinta terisak. Aku tidak pernah berpikir ini akan terjadi. Aku pikir Dava akan bisa mengurusku. Aku mendengus. Dava bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri tanpa uangku. Kau pikir dia akan mengurusmu? Isakannya semakin menjadi. Aku benar-benar menyesal. Kalau aku bisa mengulang waktu, aku tidak akan pernah. Sudah terlambat. Potongku tajam. Kalian berdua membuat pilihan. Sekarang, hadapi akibatnya. Aku menekan tombol merah dan memutuskan panggilan tanpa rasa ragu. Aku tidak peduli apakah Sinta menangis sepanjang malam. Aku tidak peduli apakah dia benar-benar hamil atau hanya mencari simpati. Yang aku tahu, mereka pantas menerima semua ini. Aku meletakkan ponsel di meja dan menghela napas panjang. Rasa puas menyelimuti hatiku. Aku telah berhasil membalikkan keadaan. Namun, ini belum berakhir. Aku ingin memastikan Dava benar-benar jatuh. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang berkali-kali lipat dari apa yang aku alami. Aku mengambil ponselku dan menghubungi seseorang yang sudah lama aku siapkan untuk tahap berikutnya. Halo? Suara seorang pria terdengar di ujung telepon. Aku ingin kita mulai rencana berikutnya, kataku tegas. Pria itu tertawa kecil. Aku sudah menunggu kata-kata itu darimu. Aku tersenyum dingin. Bagus. Buat mereka benar-benar menyesal. Aku duduk di sofa sambil menatap ponselku. Aku tahu, ini belum cukup. Dava dan Sinta masih bisa bertahan, meski dalam keadaan sengsara. Aku tidak ingin hanya membuat mereka susah sesaat. Aku ingin mereka benar-benar hancur. Jatuh ke titik di mana tidak ada lagi jalan keluar. Aku menghubungi seseorang yang sudah lama aku percaya. Seorang pengacara yang selama ini menangani berbagai aset dan bisnis milikku. Pak Daniel, kita lanjutkan ke tahap berikutnya.
Ucapku tanpa basa-basi begitu panggilanku tersambung. Tentu, Bu Nadia. Apakah saya boleh tahu tahap mana yang ingin Anda jalankan terlebih dahulu? Aku menarik napas dalam dan tersenyum puas. Bekukan seluruh akses finansial yang berkaitan dengan Dava, termasuk kartu kredit dan rekening bank. Jika ada sesuatu yang masih terhubung dengan namaku, pastikan itu dihentikan sekarang juga. Baik, saya akan segera mengurusnya. Untuk properti yang masih menggunakan namanya, hapus dia sepenuhnya. Jika dia masih mencantumkan alamat rumahku sebagai tempat tinggal, pastikan dia diusir secara resmi. Aku tidak mau namanya berhubungan lagi denganku dalam bentuk apapun. Baik, Bu Nadia. Saya akan mengurusnya sekarang. Aku mengakhiri panggilan dengan senyum puas. Sehari kemudian, aku menerima kabar bahwa Dava telah benar-benar kehilangan segalanya. Rekening banknya sudah diblokir, dan semua aset yang selama ini ia nikmati sudah diambil alih kembali olehku. Bahkan, tempat tinggal sementara yang ia dapatkan dari seorang temannya juga menolak kehadirannya karena dia tak mampu membayar sewa. Ponselku bergetar. Kali ini dari nomor Dava. Aku membiarkannya berdering tanpa berniat mengangkatnya. Namun, saat panggilan masuk bertubi-tubi, aku tahu Dava pasti sedang putus asa. Aku tersenyum tipis sebelum akhirnya menjawab panggilannya. Nadia, kumohon, aku butuh bantuanmu. Suara Dava terdengar panik. Aku memutar mataku malas. Bantuan? Setelah semua yang kau lakukan padaku, kau pikir aku ini apa? Aku sudah kehilangan segalanya. Rekeningku diblokir. Aku bahkan tidak bisa menarik uang sepeser pun. Aku dan Sinta tidak punya tempat tinggal lagi. Nadia, aku mohon, setidaknya beri aku waktu. Aku tertawa sinis. Waktu? Dava, kau sudah cukup mendapatkan waktumu saat kau memilih menghancurkan rumah tangga kita. Kau sudah cukup mendapatkan segalanya dariku. Dan sekarang? Sekarang kau ingin aku berbaik hati? Apa kau tidak malu meminta belas kasihan dari wanita yang sudah kau hianati? Dava terdiam di seberang sana. Aku bisa membayangkan ekspresinya, wajah frustasi dan penuh penyesalan. Nadia, aku tahu aku salah, ucapnya dengan suara bergetar. Aku terlalu bodoh karena membuangmu. Aku menyesal. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Aku tersenyum tipis. Tapi kau melakukannya, dan aku tidak pernah lupa bagaimana kau tertawa bahagia dengan wanita itu sementara aku tersiksa sendirian. Aku siap menebus semuanya. Nadia, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Kumohon, tolonglah aku kali ini saja. Aku mendengus. Sudah terlambat. Dava, aku tidak lagi butuh permintaan maafmu. Sekarang, silakan nikmati hidupmu bersama wanita yang kau pilih sendiri. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawaban darinya. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar dari orang-orang yang masih mengenal Dava. Ia dan Sinta benar-benar jatuh ke titik terendah. Dava yang dulu hidup dengan kemewahan kini harus berjuang mencari makan. Sinta yang terbiasa menikmati hidup nyaman kini mengeluh setiap hari karena tidak ada uang. Yang lebih menyedihkan, aku mendengar bahwa Dava mulai bekerja serabutan. Dari menjadi sopir ojek online hingga mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat. Sayangnya, karena reputasi buruknya, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Sinta pun mulai berubah. Wanita itu tidak tahan dengan kemiskinan yang mereka alami. Ia mulai sering bertengkar dengan Dava, menyalahkannya atas semua yang terjadi. Dan yang paling aku nantikan akhirnya terjadi. Sinta meninggalkan Dava. Aku mendapat kabar bahwa wanita itu pergi tanpa pamit, membawa sisa uang yang mereka miliki dan menghilang entah kemana. Dava ditinggalkan sendirian, terlunta-lunta tanpa arah.
Aku tersenyum puas. Inilah akibat dari pengkhianatan. Dava menghancurkan hidupku dulu, dan sekarang dia menerima balasannya. Aku tidak perlu menyentuhnya dengan tanganku sendiri. Aku hanya perlu mengambil kembali apa yang memang milikku, dan sisanya, ia jatuh karena kesalahannya sendiri. Aku menatap langit dari balkon rumahku yang megah. Udara malam begitu sejuk, dan aku menghirup napas dalam-dalam. Kini, aku benar-benar bebas. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku, menikmati udara segar yang berembus pelan. Aku menyesap teh hangat sambil memandangi langit berbintang. Hati ini terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Setelah sekian lama menanggung sakit hati, akhirnya aku bisa melihat keadilan terjadi dengan sendirinya. Beberapa hari setelah Sinta pergi meninggalkan Dava, aku mendapat kabar bahwa pria itu benar-benar berada di titik terendahnya. Ia terlihat berkeliaran di jalanan. Wajahnya kusut dan tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Aku mendapat laporan dari seseorang yang mengamatinya bahwa Dava mencoba menemui beberapa temannya, tapi tak satu pun dari mereka yang mau membantunya. Dava akhirnya mencoba menghubungiku lagi. Aku menatap layar ponselku yang kembali bergetar dengan namanya di sana. Aku sudah bisa menebak apa yang ingin ia katakan. Kali ini, aku memutuskan untuk mengangkatnya. Nadia. Suara Dava terdengar jauh lebih lemah dari sebelumnya. Apa lagi yang kau inginkan, Dava? Suaraku dingin, tanpa emosi. Aku ingin bertemu denganmu. Aku tertawa kecil. Untuk apa? Kau ingin memohon lebih banyak belas kasihan dariku? Dava terdiam cukup lama sebelum akhirnya ia berkata, aku hanya ingin bicara. Kumohon, Nadia, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku berpikir sejenak. Ada kepuasan tersendiri melihatnya tersiksa seperti ini. Namun, aku ingin melihat sendiri bagaimana keadaannya sekarang. Bagaimana pria yang dulu begitu sombong dan menghancurkan hidupku kini berada dalam kehancuran total. Baiklah, ucapku akhirnya. Temui aku di kafe dekat rumahku besok sore. Keesokan harinya, aku duduk di sudut kafe yang nyaman, menunggu Dava. Tak lama kemudian, pria itu muncul. Aku nyaris tidak mengenalinya. Wajahnya kusam, rambutnya berantakan, dan tubuhnya tampak lebih kurus. Pakaiannya lusuh, sangat berbeda dari Dava yang dulu selalu tampil rapi dan berkelas. Ia berjalan mendekat dengan langkah berat sebelum akhirnya duduk di depanku. Ia menatapku dengan mata yang terlihat lelah. Kau tampak jauh lebih baik, Nadia, ucapnya dengan suara parau. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi. Dan kau tampak seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Balasku tanpa belas kasihan. Dava tersenyum miris. Aku memang kehilangan segalanya. Dan aku tahu, ini semua salahku. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Nadia, aku benar-benar menyesal. Lanjutnya, aku sadar aku telah menyia-nyiakanmu. Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu. Aku seharusnya tidak pernah mengkhianatimu. Aku mengangkat alisku. Dan baru sekarang kau menyadarinya. Aku terlalu buta dulu. Dava mengusap wajahnya dengan frustasi. Aku pikir aku bisa hidup bahagia dengan Sinta. Aku pikir aku bisa menikmati kemewahan tanpamu. Tapi aku salah besar. Sinta meninggalkanku begitu saja saat aku sudah tidak punya apa-apa. Aku tersenyum tipis. Bukankah itu yang kau inginkan? Hidup dengan wanita yang kau pikir lebih baik dariku. Dava terdiam. Ia menundukkan kepalanya, menghindari tatapanku. Aku menarik napas dalam. Dava, aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan padaku. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan pengkhianatanmu. Aku membiarkanmu jatuh bukan karena aku pendendam, tapi karena kau memang pantas mendapatkannya.
Dava menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak meminta maaf agar kau menerimaku kembali. Aku tahu itu tidak mungkin. Aku hanya ingin kau tahu. Aku menyesal. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, penyesalan tidak akan mengubah apapun, Dava. Kau harus menerima konsekuensi dari tindakanmu. Dava mengangguk pelan. Aku mengerti. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berdiri. Terima kasih karena masih mau menemuiku, Nadia. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku hanya diam, membiarkan Dava pergi tanpa menahannya. Saat ia melangkah keluar dari kafe, aku merasa lega. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, balas dendam, keadilan, dan kebebasan. Tidak ada lagi beban di hatiku. Aku bisa melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku menyesap kopiku dengan senyum puas. Akhirnya, aku benar-benar menang. Setelah pertemuan dengan Dava di kafe, aku kembali ke rumah dengan hati yang jauh lebih tenang. Aku berdiri di depan jendela kamarku, menatap langit malam yang begitu cerah. Rasanya, beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan mulai menghilang. Namun, aku tahu bahwa kisah ini belum sepenuhnya selesai. Dava mungkin telah hancur, tetapi kehidupanku harus terus berjalan. Aku harus memastikan bahwa luka yang pernah ia goreskan dalam hidupku benar-benar sembuh tanpa meninggalkan jejak rasa sakit. Pagi harinya, aku menerima telepon dari seorang pengacara yang mengurus masalah aset dan keuangan yang dulu berkaitan dengan Dava. Aku mendengarkan penjelasannya dengan saksama, memastikan bahwa tidak ada lagi celah bagi Dava untuk bisa kembali menyentuh sedikit pun dari hartaku. Nona Nadia, saya hanya ingin memastikan satu hal lagi, kata sang pengacara di ujung telepon. Anda benar-benar tidak ingin memberikan sedikit pun bagian kepada mantan suami Anda, bukan? Aku tertawa kecil. Tidak akan pernah, Pak. Jangan biarkan dia mendapatkan sepeser pun dari hartaku. Baik, kalau begitu semuanya sudah beres. Saya akan mengirimkan dokumen akhir untuk Anda tanda tangani. Aku menutup telepon dengan perasaan puas. Kini aku benar-benar bisa hidup tanpa ada lagi bayang-bayang Dava yang mencoba merongrong hartaku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Sinta, wanita yang dulu merebut Dava dariku, juga mengalami kesulitan. Ternyata, setelah meninggalkan Dava, ia mencoba mencari pria kaya lain untuk dimanfaatkan, tetapi tidak ada satupun yang mau terjerat dalam permainannya. Nama Sinta mulai buruk di kalangan orang-orang yang dulu dikenalnya, dan sekarang ia benar-benar terpuruk. Aku tidak bisa menahan diri untuk tersenyum mendengar berita itu. Sinta yang dulu begitu angkuh, yang mengira bisa merebut kebahagiaan dariku, kini harus merasakan kehancuran yang sama. Tiba-tiba, seseorang menghubungiku. Nama yang tertera di layar ponsel membuat alisku berkerut. Itu adalah nomor yang tidak kusangka akan menghubungiku lagi. Dava. Aku menatap layar ponsel beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. Nadia, tolong aku. Suara Dava terdengar begitu lemah, nyaris seperti bisikan. Aku menghela napas. Apa lagi yang kau inginkan, Dava? Aku tidak punya tempat tinggal. Aku bahkan tidak punya uang untuk makan. Aku sudah benar-benar hancur, Nadia. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang bercampur dalam dadaku. Dulu, Dava meninggalkanku dengan begitu mudahnya. Ia mengkhianatiku tanpa memikirkan bagaimana perasaanku. Dan kini, ketika semua yang dimilikinya menghilang, ia malah datang memohon belas kasihan dariku. Lalu, apa yang kau harapkan dariku? Tanyaku dingin. Dava terisak di ujung telepon. Aku tidak meminta uangmu. Aku hanya ingin kau membantuku bangkit lagi. Aku tertawa sinis. Bangkit? Dava, kau pikir aku ini siapa?
Malaikat penolong? Setelah semua yang kau lakukan padaku, kau masih berani meminta bantuanku. Aku tahu aku salah, Nadia. Aku benar-benar menyesal. Aku menutup mata, membiarkan keheningan menyelimuti kami sejenak. Dava, ingatkah kau bagaimana dulu kau meninggalkanku tanpa peduli sedikit pun bagaimana aku akan bertahan? Ingatkah kau bagaimana kau mempermalukanku dengan wanita itu? Sekarang, kau ingin aku menolongmu. Dava tidak menjawab. Aku bisa mendengar napasnya yang berat, seakan ia sedang berusaha menahan tangisnya. Kau harus belajar menghadapi konsekuensi dari tindakanmu, Dava. Lanjutku. Jangan berharap ada seseorang yang akan menyelamatkanmu dari kesalahanmu sendiri. Aku menekan tombol untuk mengakhiri panggilan sebelum ia sempat berkata lebih banyak. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak alasan atau penyesalan darinya. Sejak hari itu, aku tidak lagi mendengar kabar tentang Dava. Beberapa orang mengatakan bahwa ia benar-benar jatuh ke titik terendah, hidup dalam kesulitan tanpa ada yang peduli padanya. Aku tidak merasa kasihan. Bagiku, ini adalah keadilan. Ia menuai apa yang ia tanam. Aku melanjutkan hidupku dengan lebih bahagia. Aku semakin fokus pada pekerjaanku, membangun bisnis baru, dan menikmati kebebasan yang selama ini tidak bisa kurasakan saat masih bersamanya. Aku mulai membuka hati untuk bertemu orang-orang baru, tidak lagi terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa aku telah menang. Aku tidak hanya berhasil membalas rasa sakit yang pernah ia berikan, tetapi aku juga berhasil membuktikan bahwa aku bisa hidup jauh lebih baik tanpanya. Aku menatap ke depan dengan senyum puas. Masa laluku sudah selesai. Kini, hanya ada masa depan yang menantiku dengan begitu banyak kemungkinan indah. Setelah menutup telepon dari Dava, aku merasa lega. Tidak ada lagi beban yang harus kupikul. Tidak ada lagi air mata yang harus kubuang untuk orang yang tak pantas. Kini, aku benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Hari-hariku kembali berjalan normal. Bisnisku berkembang pesat, dan aku semakin menikmati hidup dengan kebebasan yang selama ini kudambakan. Aku tak lagi terbebani oleh hubungan yang penuh pengkhianatan dan air mata. Kini, aku hidup untuk diriku sendiri, untuk kebahagiaanku. Namun, tak lama setelah itu, aku mendengar kabar dari seorang kenalanku bahwa Dava benar-benar jatuh miskin. Ia kehilangan pekerjaan, terlilit hutang, dan bahkan keluarganya yang dulu membanggakannya pun kini tak mau tahu tentang keadaannya. Aku juga mendengar bahwa Sinta, yang dulu begitu bangga merebut Dava dariku, akhirnya benar-benar meninggalkannya. Perempuan itu sadar bahwa Dava tak lagi bisa memberinya kemewahan yang selama ini ia harapkan. Aku tak terkejut mendengarnya. Seorang wanita seperti Sinta hanya akan bertahan di sisi pria yang bisa memenuhi kebutuhannya. Begitu Dava jatuh miskin, ia pun pergi tanpa rasa bersalah. Karma memang datang pada waktunya. Tak lama setelah itu, aku melihat Dava di sebuah tempat umum. Ia tampak lusuh, wajahnya kusut, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Matanya sayu, penuh keputusasaan. Ia tampak seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Ia melihatku dan bergegas mendekat. Nadia, suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Aku memandangnya dengan tatapan tanpa emosi. Kau masih berani menemuiku? Tanyaku dingin. Aku benar-benar menyesal, ujarnya dengan suara bergetar. Aku bodoh. Nadia, aku telah menghancurkan hidupku sendiri. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti betapa berharganya kau. Aku mohon, beri aku kesempatan.
Aku tertawa sinis. Kesempatan? Dava, kesempatan itu sudah lama kuberikan padamu. Tapi kau memilih untuk mengkhianatiku. Sekarang, kau ingin kembali? Kau pikir aku ini tempat penampungan pria gagal? Ia terisak. Aku bisa melihat bagaimana kesedihan dan penyesalan begitu jelas di wajahnya. Tolong, Nadia. Aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya tajam. Dava, aku dulu menangis karena kepergianmu. Aku dulu terluka, terpuruk, merasa dunia ini begitu kejam. Tapi lihat aku sekarang. Aku tidak membutuhkanmu. Aku tidak lagi merindukanmu. Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu kembali. Dava semakin terisak. Tapi aku tak peduli. Aku berbalik. Berjalan pergi meninggalkannya tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar menang. Aku tidak hanya berhasil membalas rasa sakit yang pernah ia berikan, tapi aku juga berhasil membuktikan bahwa aku lebih kuat tanpanya. Dan yang terpenting, aku kini bahagia. Tanpa dia, Dava masih berdiri di tempatnya, menunduk dengan tubuh lemas. Aku tak peduli lagi. Langkahku semakin menjauh darinya. Ada kepuasan tersendiri dalam hatiku melihatnya menyesal seperti itu. Tapi aku sadar bahwa kebahagiaanku tak boleh lagi bergantung pada penderitaannya. Aku telah menjalani banyak luka dan bangkit dari keterpurukan. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar seorang istri yang dikhianati. Saat aku keluar dari tempat itu, aku mendengar seseorang memanggil namaku. Nadia. Aku menoleh dan mendapati sosok yang sudah lama mengisi hari-hariku belakangan ini. Adrian, pria yang selama ini diam-diam selalu berada di sisiku, mendukungku tanpa syarat. Aku tersenyum saat ia menghampiriku dengan wajah cemas. "Apa kau baik-baik saja?" tanyanya penuh perhatian. Aku mengangguk pelan. "Aku baik-baik saja, Adrian." Ia menghela napas lega. "Aku sempat khawatir tadi saat melihatmu berbicara dengan dia." Aku tersenyum tipis. Aku hanya mengucapkan selamat tinggal terakhir padanya. Setelah ini, aku tak akan lagi melihat ke belakang. Adrian menatapku dengan mata hangatnya. Ia menggenggam tanganku, memberikan kehangatan yang tak lagi kurasakan sejak lama. Aku tak perlu lagi bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Aku tak perlu lagi berjuang sendirian. Aku memiliki orang-orang yang tulus mendukungku, dan itu lebih dari cukup untuk membuatku bahagia. Beberapa bulan berlalu. Hidupku semakin baik, bisnis restoranku berkembang pesat, dan aku telah menjadi sosok yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Aku kini belajar mencintai diriku sendiri lebih dari apapun. Aku tidak lagi mencari validasi dari siapapun, termasuk pria yang pernah kucintai. Aku mendengar bahwa Dava kini benar-benar jatuh ke titik terendah. Ia kehilangan segalanya. Bahkan pekerjaannya yang dulu membuatnya sombong telah hilang. Sinta, yang dulu dibanggakannya, kini telah menikah dengan pria lain yang lebih kaya dan lebih mapan. Hidup memang berputar, dan kali ini, giliran Dava yang merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Suatu hari, aku mendapat surat. Aku mengenali tulisan tangannya, tulisan tangan Dava. "Nadia, aku tidak berharap kau akan memaafkanku. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar, dan aku pantas menerima semua ini. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan segalanya, dan itu semua adalah akibat dari kebodohanku sendiri. Aku tidak meminta kau untuk kembali. Aku hanya berharap kau bahagia. Itu saja." Aku menghela napas panjang setelah membaca surat itu. Aku tak lagi merasakan amarah. Tak ada lagi kebencian. Hanya ada rasa lega, karena aku akhirnya benar-benar bisa melepaskan semuanya.
Aku mengambil pena, lalu menuliskan beberapa kalimat sebagai balasan. Dava, aku telah memaafkanmu, bahkan sebelum kau meminta maaf. Aku tidak akan menyimpan dendam, karena itu hanya akan menyakitiku sendiri. Aku berharap kau bisa belajar dari kesalahanmu dan menemukan jalanmu sendiri. Aku telah bahagia, dan aku harap kau juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku melipat surat itu dan menyerahkannya pada salah satu karyawanku untuk mengirimkannya. Setelah itu, aku duduk di balkon rumahku, menikmati angin sore yang sejuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar damai. Aku tidak membalas dendam dengan cara menyakitinya lebih dalam. Aku tidak perlu membuatnya semakin menderita untuk membuktikan bahwa aku telah menang. Kemenangan sejati adalah ketika aku bisa menjalani hidupku dengan bahagia, tanpa terbebani oleh masa lalu yang menyakitkan. Aku telah berhasil melewati semuanya, dan itu sudah lebih dari cukup. Aku tersenyum, menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Aku tahu, ini adalah awal dari hidup yang baru. Nasihat dan salam penutup. Dari kisah Nadia, kita bisa belajar bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan seperti yang kita impikan. Terkadang, orang yang kita cintai bisa